Begitu Allah membukakan tabir rahasia akan dirinya kepada diri kita. Sehingga kita betul-betul tidak lagi menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu apapun itu adalah kezohiran dan kenyataan akan dirinya. Namun kesempurnaan memandang kezohiran dan kenyataan dirinya, pandanglah kepada insan itu, Bapak Ibu. Siapa insan itu? Insan itulah zohirku dan akulah batinnya. Ini diturun bahasanya lagi ke bawah. Insan itu zohirku dan aku batinnya. Kalaulah insan itu zohirku, siapa insan itu yang bernama zohir aku itu? Insan yang disebut zohirku itu namanya adalah Muhammad. Insan itu yang Muhammad itulah yang zohir aku. Kalaulah insan itu adalah Muhammad itu adalah zohirku, maka aku yang batin daripada Muhammad itu. Mana Muhammad, mana akunya? Muhammad dan aku itu, pandanglah kepada insan ini. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Nih. Allah ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada jasad itu. Maka itulah yang disebut namanya dengan insan. Maka insan itu kesempurnaan memandang nyatanya Allah dan Muhammad. Karena Allah itu diriku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Atau Muhammad itu zahirnya aku dan aku itulah batinnya daripada Muhammad itu. Maka kesempurnaan untuk memandang Allah dan Muhammad, untuk memandang sempurnanya Muhammad dengan Allah, ini yang disebut namanya dengan insan. Maka kenalah insan itu. Siapa diri kita itu? Makanya orang-orang yang telah mampu mengenal, menyilau akan rahasia diri insan, disitulah dia mengenal seakmal diri itu. Rupanya seakmal diri itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah yang diri yang sejati. Allah itulah diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah seakmal diri itu, Bapak Ibu. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah itu betul-betul sudah nyata dan wujud beserta aku. Aku itu yang Muhammad tuh. Muhammad itulah wujud aku. Ayang mau orang yang kiha. Itu mesti duduk pahamnya. Makanya siapa yang telah mengenal akan aku yang telah wujud dan nyata pada Muhammad, Muhammad itu wujud aku. Disitulah dia nggak berjarak dengan aku lagi, kata Tuhan. Entah ada batasnya itu. Tidak ada hijab, tidak ada tabir di situ. Kalau tidak ada lagi jarak, tidak ada namanya batas dan tabir. Karena kita sudah mengenal akan kewujudan Allah sempurna zahir dan batin. Maka berakhlaklah kita. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah itu. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, memandanglah kita dengan basirnya Allah, mendengarlah kita dengan sami'nya Allah, berkatalah kita dengan kalamnya Allah, berbuatlah kita dengan perbuatannya Allah. Barulah hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu, sudah rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Orang yang hidupnya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin, itulah hidup yang barokah. Hidup yang barokah itulah hidup yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena dia telah mengenal
siapa yang barokah itu. Dia telah tahu siapa yang rahmat itu. Barokah dan rahmat itu tiada lain adalah Muhammad. Muhammad itulah nyatanya rahasia Allah itu yang sebenarnya. Maka orang-orang yang mampu menjadi rahmat, orang-orang yang mampu mendatangkan barokah, tentulah adalah orang yang telah mengenal si akmal diri yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Maka bagaimana cara kita menilik dan menyenter si akmal diri itu betul-betul wujud dan nyata pada diri kita? Ini yang kita akan mencoba menghaluskan pemahamannya supaya apa yang kita sebut, apa yang kita utarakan, kita mengerti sebenarnya. Jadi ilmu Bapak Ibu itu bukan ilmunya masak di karbit. Betul-betul masaknya tuh di batang maksudnya. Ya. Nah, kalau masak di batang tuh, itu manisnya tuh udah sempurna tuh Bapak Ibu. Kalau masaknya di karbit, maninya tidak sempurna. Ada juga kaliknya mereka tuh. Nah, kita lihat diri kita itu. Ya wahwa ma'akum. Nah, ini tadi. Wahwa siapa tadi? Allah. Ma'akum. Nah, dirimu. Nah, lihat. Nah, diri. Dan dianya Allah bersama dirimu. Ya. Jadi kata kuncinya kita kenali diri dulu. Nah, Allah berserta dirimu. Nah, mana yang diri kita Bapak Ibu? Kita lakukan namanya dengan tarki. Ini tarki ilmunya. Setelah tarki, lalu lakukan tanazul. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Nah, mana yang sebenar dirinya Bapak Ibu? Lihat. Yang diri itu, nah yang diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Tuh. Yang disebut diri Bapak Ibu itu nyawa. Nyatanya wujud Allah tuh. Udah paham kita Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itu nyawa. Mana yang dikatakan sebenar nyawa? Nah, yang dikatakan yang sebenarnya nyawa itu yang disebut namanya dengan napas. Nah. Ini yang turun naik tuh. Tuh. Nah. Udah tahu Bapak Ibu yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Mana yang dikatakan yang sebenar napas? Yang dikatakan sebenar napas itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar nafas itu adalah ruh. Mana yang dikatakan sebenar ruh? Yang dikatakan sebenar ruh itu adalah sifat 7. Nah, ya. Yang dikatakan sebenar ruh itu yang sifat 7. Sifat 7 itu sifat aku kata Allah. Mana yang sifat 7 yang sifat aku itu? Lihat. Itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Nah. Jadi yang sebenar itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, yang sebenar itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Lalu siapa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu? Yang dikatakan sifat 7 itu, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah yang sifat Allah tuh. Kalaulah Muhammad itu yang sifat Allah, siapa yang Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad itu? Yang sebenar-benarnya Muhammad itu tiada lain adalah aku. Itu dia.
Itu yang dimaksudkan tadi. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku. Patrikan dalam diri Bapak Ibu. Kalaulah sifatku itu yang bernama Muhammad, tiada lain adalah aku, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya aku tuh. Itu yang diri Bapak Ibu. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu aku, kata Allah. Aku itu yang Muhammad, Muhammad itu yang aku. Rupanya yang seakmal diri, yang sesempurna diri, yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, ya Allah, itulah dia. Barulah kita paham. Untuk memahami ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Di mana ada aku, di situ ada dia. Itu yang nggak berjarak itu. Makanya kalau kita sudah memahami di mana ada aku, di situ ada dia. Karena aku ini itulah kenyataan dia. Kalaulah aku ini kenyataan dia, aku inilah yang sebenar-benarnya dia itu. Disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta bin nas itu maksudnya. Inna rabbaka Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya aku itu sudah meliputi akan dirimu. Allah meliputi akan wujud dirinya sendiri. Wujud dirinya sendiri itu yang disebut namanya Muhammad itu. Muhammad itulah wujud diriku. Aku yang meliputi akan kenyataan wujud diriku sendiri, kata Allah. Karena aku yang Muhammad itu. Dan Muhammad itulah wujud diri aku. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu yang diriku inilah yang wujudnya Allah itu. Nah, ketika Bapak Ibu udah memahami ini, karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, nggak ada diri siapa-siapa. Maka apa kata Rasulullah? Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah itu yang sebenar wujud. Allah itu yang sebenar sama. Allah itu yang sebenar basar. Allah itu yang sebenar-benarnya kalam. Ilmu, kuda, iradah, dan hayat. Kala lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu, kelul halidah Bapak Ibu itu. Kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maksudnya tak ada yang bisa disebut lagi. Tak ada yang bisa diutarakan lagi. Karena yang menyebut dan yang diutarakan hanya dirinya juga di situ. Itulah maknanya dia menceritakan akan dirinya sendiri. Dia yang bercerita tentang diri sendiri. Kalau dia sudah bercerita tentang dirinya sendiri, maka cukup dipahami aja lagi Bapak Ibu. Cukup dimengerti saja lagi. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu maksudnya Tuhan yang sadar sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu ya aku. Itu yang kesadaran Tuhan tuh. Nah, kalau udah kesadaran Tuhan, enggak ada lagi dia mengatakan itu, diam di situlah duduknya. Ya. Makanya makomnya Bapak Ibu duduknya pada diam. Itu makomnya Bapak Ibu. Makom orang makrifat itu kelulidania diam. Makomnya Tuhan itu dalam ketiadaan. Ya, saya ulang lagi. Makomnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah. Allah itu wujudnya kita ini nyatanya Allah. Ketika itu kala lisanau, ya diamlah Bapak Ibu. Ani yang selalai. Antuk sila. Jangan mengecat juga leh. Antuk sila leh.
Nah, cukup dipahami, cukup disadari. Kalau udah diam Bapak Ibu, udah hantok Bapak Ibu, udah hening Bapak Ibu, udah keluh lisan Bapak Ibu. Itu namanya kaji ala putui namanya. Tando kaji ala putui Bapak Ibu, ndak ada yang bisa disabui kalian, ndak ada yang bisa diceritakan kalian. Kalau masih bisa disebut juga Bapak Ibu, masih bisa diceritakan juga Bapak Ibu, itu alam putui kaji namanya itu, masih bisa dibahas tuh. Yang kaji yang telah habis, kaji yang telah putus, tak ada lagi kata dan suara la sautan wala harpun, tak ada kata dan suara, diam itu. Diam itu yang Ustaz maksud, diam di dalam paham dalam keheningan, hening dalam kesadaran. Aku pulang wak dari sikuan yang selalai, dengan cek leh, niang lalai, ya. Itu makomnya orang makrifat, duduknya pada diam itu. Kalaulah makomnya orang makrifat, duduknya pada diam, makomnya Tuhan sebagai Tuhan adalah kosong dalam ketiadaan itu dia. Allah kosong tiada pula itu yang ketiadaan itu dirinya. Ya. Cukuplah Allah itu menjelaskan dirinya sekali saja, innani ana Allah la ilaha illa ana. Itu dia. Innani ana Allah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lagi, melainkan yang Tuhan itu aku. Maka Allah itu yang bersifat ateis Bapak Ibu. Itu ateis Bapak Ibu. Allah itu tak percaya, Allah itu tak yakin bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena yang Tuhan itu aku katanya. Kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ngaku-ngaku Allah, itu Allah tak percaya itu. Karena yang Allah itu cuma aku. Ketika dah sadar, sesadar-sadarnya Bapak Ibu, dengan kesadaran Tuhan bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka ketika itulah Bapak Ibu, ya, heninglah 1000 bahasa lagi itu. Karena Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom ketiadaan itu. Itu yang sudah ngerti itu. Itu yang sudah kembali namanya. Itu yang sudah berlikuk namanya. Itu yang sudah bermuwajahah namanya. Jadi yang dikatakan liko, yang dikatakan musyahadah, yang dikatakan muwajahah Bapak Ibu, ketika dia telah mengenali akan rahasia dirinya, bahwa rahasia dirinya itu adalah rahasianya Allah. Jadi orang yang sudah kenal Allah, dengan jalan mengenal rahasia hakikat dirinya, di situ dia sudah berlikuk dengan Tuhan itu. Makanya ini yang dikatakan ma'rifat. Lihat kita buka halus di sini Bapak Ibu, ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu hakikatnya dia telah berlikuk. Lihat. Orang ma'rifat itu hakikatnya sudah likuk dah tuh dah. Sudah basobok, itu bahasa awaknya lah baju empoh. Hakikat orang yang liko itu disebut namanya musahada. Musahada itu sudah menyaksikan. Hakikat musahada ini disebut namanya dengan muwajahah. Muwajahah. Sudah bertatap wajah. Hakikat muwajahah itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya fana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan, fana dah karam diri Bapak Ibu tuh, lenyap diri Bapak Ibu tuh, hapus diri Bapak Ibu tuh. Man aropa robbahu fasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul kenal dengan Tuhannya, di mana telah berlikuk dengan Allah, dia telah bermusyahadah dengan Allah, dia sudah bertatap wajah dengan Allah, fasadal jasad, fana di Bapak Ibu tuh, fana.
Fana itu apa artinya Bapak Ibu? Hah? Lenyap itu apa artinya tuh? Hilang itu apa artinya tuh? Hapus. Hapus. Ya. Fana, lenyap, hilang, sirna, hapus. Kalau diri Bapak Ibu telah fana, diri Bapak Ibu telah lenyap, diri Bapak Ibu telah hapus, maka hakikat fana itu yang disebut namanya dengan bako tuh. Disebut namanya bako. Bako itu udah berkekalan itu dah. Kalau sudah berkekalan itu Bapak Ibu, maka ketika itulah Bapak Ibu tak boleh lagi ngaku-ngaku di situ. Ini yang disebut namanya makom Tuhan tuh. Makom Allah. Udah fana diri Bapak Ibu, terjadilah bako tuh. Itu makom Allah. Tak tahu dengan diri tuh Bapak Ibu. Tak sadar dengan diri tuh. Tak ada keakuan diri lagi di situ maksudnya. Orang yang sudah fana itu tidak sadar lagi dirinya. Bukan gila Bapak Ibu, bukan setere, bukan sewai. Maksudnya tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud. Tuhan. Tidak ada lagi keakuan dirinya merasa dirinya itu yang sama basar. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang iradat dan hayat. Karena yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar sama, yang sebenar basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Itu yang disebut kesadaran Tuhan. Tuhan itu yang sadar sesadar-sadarnya, innani anallah, aku itu yang Allah itu. Tak ada siapa-siapa di situ. Siapa yang sudah sampai kepada kesadaran Tuhan, Tuhan cuma yang sadar bahwa dirinya yang Allah, maka tidak ada pula lagi bahasa fana, Bapak Ibu. Lihat kesimpulannya. Tidak ada lagi bahasa fana, tidak ada lagi bahasa bako, tak ada pula lagi bahasa muwajahah, tak ada lagi bahasa musyahadah, tidak ada lagi bahasa liqa, tidak ada lagi bahasa makrifat. Hilang semuanya. Tak ada kata-kata makrifat. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu makrifat itu tandwalun makrifat itu dong. Siapa yang mengatakan dirinya sudah makrifat, berarti ada dirinya tuh. Masih ada dirinya tuh. Kenapa? Aku udah makrifat. Diri aku udah mengenal Allah. Itu kan masih ada dirinya tuh. Siapa yang mengatakan dirinya aku udah liqo dengan Allah, tanda masih ada juga dirinya tuh. Ada dirinya, ada Allah tuh. Siapa yang mengatakan dirinya telah bermusyahadah dengan Allah, masih ada juga dirinya itu. Ada yang memandang, ada yang dipandang tuh. Siapa yang mengatakan dirinya mau berwajah, juga masih ada dirinya. Siapa yang mengatakan dirinya fana, juga masih ada dirinya itu. Siapa yang mengatakan dirinya bako, maka masih ada juga dirinya. Yang tidak ada diri itu lagi Bapak Ibu, tak ada kata, tak ada suara di situ. Sadar sesadar-sadarnya kita, nggak ada itu. Kata-kata sadar sesadar-sadarnya Bapak Ibu juga takkan pernah ada. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, ya udahlah. Cukup dipahami aja tuh Bapak Ibu. Kalau cukup dipahami juga, masih ada juga diri lagi itu. Apa mau dibilang lagi? Cukup dipahami, cukup pengertian yang salah. Masih ada juga Tuhan yang saya itu. Panik aku. Memang ada bisa dibuka lagi. Sebab kalau disampaikan juga, diucapkan juga, diutarakan juga bersifat dia Bapak Ibu. Lihat kuncinya.